Selamat pagi, anak semua. Baik, sebelumnya karena hari ini biasanya kalian pertama itu mendapatkan seni budaya, ya. Nah, ibunya belum datang, jadi biar kalian tidak lama juga menunggu, maka pelajaran penjas dimajukan. Ya, nanti kalau misalnya ibunya sudah datang, berarti jam kedua itu pelajarannya adalah seni budaya. Nah, untuk hari ini Pak kasih kalian materi, ya. Nanti Pak kasih kalian materi itu tentang atletik. Sudah? Nah, sebelum Pak mulai, izinkan Pak mengaturkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, agar peserta didik atau anak semua mengetahui sejarah atletik, terutama di sini tentang lari. Yang kedua, mengetahui jenis perlombaan atletik. Terus yang ketiga, mengetahui pengertian lari jarak pendek atau sprint. Terus yang keempat, mengetahui teknik dasar lari jarak pendek atau sprint. Terus yang kelima, mengetahui sarana dan prasarana lari jarak pendek. Terus yang terakhir, mengetahui peraturan lari jarak pendek. Nah, nanti selama 35 menit ke depan, Pak akan menjelaskan 6 tujuan pembelajaran ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kalian sering melakukan aktivitas ini ya, lari. Ya. Ini adalah salah satu olahraga yang paling mudah kalian lakukan. Ya. Semua olahraga, ibunya olahraga itu adalah lari. Dasarnya olahraga itu adalah lari. Ya. Jadi sebelum kalian melakukan olahraga apapun, setidaknya kalian harus melakukan lari. Karena apa? Pertama, lari itu adalah olahraga dasar. Artinya semua organ tubuh, semua bagian tubuh itu bergerak, baik itu tangan, kaki, kepala, semua bagian tubuh itu bergerak. Jadi lari disimpulkan, lari itu adalah ibunya olahraga. Ya, seperti itu. Nah, ke lanjut ya, sejarah atletik ini, atletik ya bermula, ya, artinya pertama kali ya, atletik pertama kali ditemukan pada tahun 776 sebelum Masehi. Ya, 776 sebelum Masehi di kota Olimpia, yaitu di Yunani kuno. Ya, 776 sebelum Masehi di Olimpia, Yunani kuno. Nah, lomba lari di stadion itu pertama kali dilakukan pada tahun 724 sebelum Masehi. Nah, itu menandakan bahwa lahirnya olahraga lari ini di ajang kompetisi. Artinya lomba lari di stadion itu pertama kali dilakukan pada tahun 724 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 490 sebelum Masehi, ada seorang prajurit Yunani yang bernama Pidependes, ya diperintahkan untuk pergi secepat mungkin ke Athena. Nah, di sini biasanya Athena inilah yang ada juga di Yunani. Ya, kira-kira jaraknya 25 mil atau setara dengan 40 km. Nah, lumayan jauh nih ya. Tanpa disadari, dia
telah menciptakan olahraga lari maraton. Di mana lari maraton itu adalah lari yang dilakukan jarak jauh. Ya, biasanya lari ini ditempuh berkilo-kilometer, lari maraton ini. Nah, terus setelah itu pada tahun 1996, olahraga lari maraton itu mulai masuk dalam ajang kompetisi. Ya, kompetisi olimpiade yang pertama kali dilakukan di Athena ya. Terus pemenang lari maraton pertama di dunia ya, namanya Spiridon Lewis ya. Seorang pembawa air yang berasal dari Yunani, sama juga. Semua dari Yunani dulu. Ya. Nah, 1 tahun berselang adalah The Boston Marathon. Salah satu kompetisi maraton ternama di dunia, bahkan hingga saat ini. Nah, di sanalah lahirnya lari, olahraga lari. Nah, terus pada tahun 1909, kompetisi lari maraton mulai muncul di Amerika Serikat. Nah, kompetisi ini secara khusus diselenggarakan untuk merayakan Hari Thanksgiving, ya, ulang tahun kota Washington, dan beberapa acara lainnya. Nah, 63 tahun berselang, tepatnya tahun 1972, olahraga lari menjadi tren di tengah masyarakat Amerika Serikat. Sekitar 25 juta orang mulai menjadikan lari sebagai hobi atau sarana untuk berolahraga. Nah, terus organisasi atletik yang pertama kali diadakan, nah setelah di Amerika Serikat, mulailah olahraga lari itu berada di Indonesia. Ya, terus organisasi atletik yang pertama kali diadakan di Indonesia itu pada zaman Belanda atau Netherlands, ya. Terus yang disingkat menjadi NIAU. Nah, dalam bahasa Indonesia bermakna Perserikatan Atletik India Belanda yang didirikan pada tahun 1917. Ya. Nah, itu yang pertama kali atletik diadakan di Indonesia itu pada zaman Belanda. Nah, terus atlet atau pemain yang menonjol, ya, artinya atlet pada saat di penjajahan Belanda. Nah, yang pertama kali yang menangkan lari namanya itu adalah Muhammad Nur Bambang. Ya, Muhammad Nur Bambang itu adalah pelari 100 meter atau pelari sprint. Ya, pelari jarak pendek yang katanya pernah berlari dengan menghabiskan hanya 10,8 detik. 100 meter dia bisa lari 10,8 detik. Ya, lari jarak pendek itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1912 dibentuklah organisasi Induk Atletik Internasional atau IAAF, ya, International Association of Athletic Federation. Nah, pada tahun 1983 IAAF mengadakan beberapa pertandingan regional seperti kejuaraan Eropa, Pan America Games dan Commonwealth Games, ya. Nah, pada tahun 1983 lah dimulai kejuaraan-kejuaraan regional oleh IAAF. Nah, terus Induk Organisasi Cabang Atletik di Indonesia. Nah, itu untuk internasionalnya namanya IAAF. Terus untuk nasional atau Induk Organisasi Atletik di Indonesia bernama PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jangan nanti kalian ini hampir sama, ya. PASI artinya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ada lagi PSSI, itu beda lagi, ya. Kalau PSSI itu adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, terus dibentuk di Jakarta pada tanggal 3 September 1958. Saat ini pengurus besar PASI
masa bakti 2016 sampai 2020 masih ya. Sekarang diketuai oleh Muhammad Hasan. Nah, terus atletik sekarang. Sudah? Kalian perhatikan. Nah, untuk atletik, tadi Pak sudah jelaskan, atletik adalah salah satu cabang olahraga perorangan yang terdiri atas nomor lari, lompat, lempar, atau tolak. Ya. Nah, untuk anak-anak semua, tangannya jangan mainkan di gini ya, jangan coret-coret lagi. Silakan catat, jangan isi coret-coret. Sudah? Nah, istilah atletik ini berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata athlon ya, yang artinya berlomba atau bertanding. Nah, ingat dasar dari atletik itu adalah lari, lompat, lempar atau tolak. Itu dasar atletik. Nah, athlon. Nah, terus jenis lomba atletik yang sering diperlombakan. Ya, ini adalah jenis lomba atletik yang sering diperlombakan. Yang pertama itu adalah lari. Ada lompat, ada lempar, ada tolak. Nah, di lari ini bisa dibagi menjadi 9 lagi. Nah, kalau lari jarak pendek itu biasanya nomor larinya itu adalah nomor lari 100, 200, 400. Itu nomor lari jarak pendek. Menengah 800, 1500. Sedangkan jarak jauh 3000, 5000, 10.000 dan sprint gawang. Ya, sprint gawang itu biasanya lari biasa ya. Nah, terus selanjutnya lompat. Selain lari, jenis lomba atletik yang sering diperlombakan ada lompat. Yaitu lompat jauh. Saya sudah tahu, lompat tinggi. Lompat tinggi galah, menggunakan galah ya. Terus lompat kata. Ya, kalau lompat tinggi kalian pasti tahu. Ada lompat tinggi galah juga kalian pasti tahu. Yang menggunakan galah. Dan ada matras di bawahnya. Lompat tinggi juga sama seperti itu. Nah, terus ada lempar. Ada lempar lembing, ada lempar turbo. Nah, terus tolak. Terakhir ini, tolak yaitu tolak peluru. Nah, Pak lanjutkan. Nah, pengertian lari jarak pendek ya. Nah, lari jarak pendek ini sering juga disebut dengan lari sprint. Ya, lari sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan atau kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Ya, seperti tadi itu ada pelari Indonesia yang bisa lari 100 meter itu dengan jarak waktu itu 10,8 detik. Ya, itu termasuk hebat pelarinya. Nah, terus lari cepat atau lari jarak pendek. Nah, lari cepat dan lari jarak pendek ini disebut juga dengan lari sprint. Terus seorang pelari ya yang melakukan lari atau seorang pelari sprint itu disebut dengan sprinter. Ya, sprinter. Terus lari cepat diperuntukkan untuk menempuh lari jarak pendek. Nah, terus lari jarak pendek ini menempuh jarak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ya, tapi di beberapa event sering mengadakan lari jarak pendek dengan jarak 50, 60, dan 80 meter. Ini sekarang tergantung kepada lintasan, tergantung kepada lintasan larinya, tergantung pada tempat. Kalau misalnya tidak memungkinkan tempatnya itu 100 meter atau 200 meter, ya bisa kalian 50 meter, 60 meter, dan 80 meter. Itu bisa dilakukan untuk lari jarak pendek. Nah, terus
Hal dasar lari jarak pendek. Ya, ini harus kalian ketahui hal-hal dasar yang harus kalian ketahui untuk lari jarak pendek. Ya, yang pertama itulah tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Ya, kedua lengan sedikit fleksi. Ya, fleksibel artinya 90 derajat dan diayunkan searah dengan gerakan saat berlari. Ya, terus otot-otot bagian depan atau kedua lengan tetap dalam keadaan rileks. Terus tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Ya, pada saat kalian melakukan pemanasan, ya pemanasan lari jarak pendek ini kan biasanya kalian disuruh lari cepat dulu di tempat dengan angkat kaki rata-rata air, kan biasanya seperti itu. Nah, itulah pada saat kalian lari cepat itu, nah seperti itu yang pertama. Terus pinggang tetap dalam posisi ketinggian yang sama selama berlari. Nah, itu. Terus ketika mencapai finish, badan dicondongkan dengan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Ya, jadi ada pelari kalau misalnya mau di bagian finish itu menggunakan tangan itu tidak boleh ya. Harus menggunakan dada dicondongkan ke depan untuk kalau sudah dekat dengan pita. Biasanya pita itulah yang menentukan kalian sudah finish. Nah, selanjutnya untuk anak-anak semua Pak bisa kasih tahu ya, jangan dicoret-coret lagi. Kalau masih coret-coret, Pak lihat di sini isi. Siapa yang coret-coret itu isi, kelihatan. Ya, jadi kalau masih coret-coret, ya mohon maaf nanti nilai kalian ataupun nama kalian juga Pak coret di sini. Udah, Pak lanjutkan ya. Terus teknik start lari jarak pendek. Ya, jarak pendek itu ada 3. Ya, yang pertama ada boom start, AP4. Ini siapa namanya itu tadi itu? Pak coret nama kalian ya. Nama kamu tuh beli AP4. Udah? Siapa lanjutkan? Udah, dengarkan ya. Dengarkan, silakan kalian ada buku kalian coret-coret, jangan layarnya dicoret-coret. Kalian punya catatan kalian buat. Coret-coret di buku, ditulis di buku, jangan layarnya dicoret-coret. Ya. Sudah? Lagi sekali. Pak ulangi, ya. Ada teknik start. Itu ada 3. Udah? Yang pertama ada boom start. Ada start pendek, ada medium start, start menengah, dan long start. Ada start panjang. Nah, kalau boom start nih, kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri. Ya, sekitar 1 kepal. Nah, itu start pendek. Kedua lengan diletakkan di belakang garis. Start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Itu biasanya start pendek itu jari-jari tangan itu menghadap ke bawah bentuk V. Nah, kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri. Ingat ya? Itu start pendek atau boom start. Yang kedua, medium atau start menengah. Kaki kiri di depan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal, itu medium. Yang tadi itu di ujungnya. Kalau jarak pendek, boom start itu di ujung kaki kiri. Sebelah ujung kaki kiri. Nah, selanjutnya kalau start panjang, tolong start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan. Ya, terus di belakang kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal. Ya. Nah, untuk tangan itu sama
posisi tangan, kedua tangan letakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Itu bentuk jarinya itu ke bawah, madep ke bawah dan membentuk V. P4 juga. Ini dua orang yang P4 nanti Pak coret. Nah, terus teknik start berdasarkan aba-aba. Ya, yang pertama, pasti kalian pernah kalian mendengar aba-aba teknik startnya. Ada bersedia, siap, ya, itu biasanya. Kalau aba-aba bersedia, nah setelah starter memberikan aba-aba, kalau starter tuh yang lari namanya sprinter, yang berikan aba-aba itu namanya starter. Ya. Nah, setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari atau sprinter akan menempatkan kedua kaki menyentuh blok depan dan belakang. Biasanya ada blok start ya. Kalau pelari-pelari yang sudah yang sudah mahir atau sudah profesional itu biasanya dia membawa blok start. Ya. Yang bisa diatur di sekolah juga ada blok start. Kalau kalian memang ada di sini atletik pelari, ya ada pelari di kelas 10, nanti bisa kalian mengikuti ekstrakurikuler atletik, nanti pasti di sekolah juga akan diberikan untuk latihan tuh blok start. Nah, kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tengah, terpisah selebar bahu. Di tanah ya, terpisah selebar bahu. Jadi jari tangan membentuk V. Nah, seperti Pak tadi bilang kan. V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Nah, itu udah Pak isi gambar seperti itu. Nah, itu tangannya bentuknya V terbalik. Nah, terus selanjutnya pada aba-aba siap. Ya, setelah aba-aba siap, posisi keadaan tunggu dulu. Itu harus nomor absen berapa tuh P4. Udah? Nah, setelah aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut letakkan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat ya, sedangkan kaki belakang pelari bentuk 120 sampai 140 derajat. Udah? Nah, seperti itulah boleh kalian lihat. Nah, itu gambarnya di bawah. Itu isi blok start. Nah, kalau sudah aba-aba siap, pasti harus naik. Ya, naik tadi kan lutut kalian menyentuh tanah pada aba-aba bersedia. Kalau sudah aba-aba siap, lututnya itu naik. Nah, seperti gambar yang di bawah itu. Nah, ada lagi aba-aba ya, itu biasanya setelah seorang starter memberikan aba-aba ya, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block ya atau block start ya. Nah, selain aba-aba ya, biasanya pelari starter itu bisa membawa bendera untuk digunakan. Bendera itu diangkat ke atas, artinya sudah siap untuk lari, atau lepri atau pistol yang digunakan untuk aba-aba ya ini. Nah, ini bisa kalian pelajari lagi ya. Teknik lari jarak pendek. Nah, teknik lari jarak pendek ini pertama itu adalah fase topang. Fase topang ini bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Nah, fase topang ini dapat dilakukan atau tekniknya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu mendarat pada telapak kaki. Lutut kaki topang bengkok. Harus minimal pada saat amortasi. Artinya pada saat kalian mau istirahat itu ya. Artinya lututnya itu dibengkokkan. Nah, kaki ayun
dipercepat, pinggang, sendi, lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Nah, itu sudah ada juga gambar di bawahnya. Seperti itu Pak kasih gambar ya. Nah, biar kalian, kalau kalian pengertiannya tidak tidak begitu paham, kalian bisa lihat gambarnya yang di bawah. Teknik kalian melakukan fase topang. Itu yang pertama. Nah, lanjutkan. Yang kedua ada fase layang. Fase layang ini tujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Nah, terus tekniknya yang pertama adalah lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Kaki ayun. Itu lutut kaki ayun, ingat ya. Terus lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Nah, itu kaki topang, kaki ayun, kaki topang, kaki ayun itu yang hitam. Gambarnya hitam, kaki topang itu yang putih. Nah, terus kaki topang bergerak ke belakang. Nah, kalau kaki topangnya sudah bergerak ke belakang, kaki ayunnya itu sudah ada teknik mau menginjak tanah. Nah, terus selanjutnya. Nah, ini teknik melewati garis finish. Ya, pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuh sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Ya, sesuai dengan peraturan yang garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, ya, leher, lengan, dan kaki. Nah, menurut Muhtar, ya terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek. Nah, itu tekniknya yang pertama adalah menjatuhkan dada ke depan. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Nah, nanti kalau kalian sudah dekat dengan garis finish, tidak boleh kalian menyentuh pita itu dengan tangan ya pada saat lari. Misalnya sudah kalian mau barengan dengan lawan kalian sampingnya karena kalian lumayan jauh, ya kalian mau ngambil pita tersebut tidak boleh. Lebih baik kalian lompat ke depan sehingga bisa menyentuh dada kalian, bisa menyentuh bahu kalian atau leher. Itu baru diperbolehkan. Nah, terus selanjutnya. Nah, peraturan. Sekarang di peraturan ya. Nah, peraturan lari jarak pendek. Nah, ini diatur oleh organisasi internasional atau IAAF atau tingkat nasional. Nah, kalau tingkat nasional itu induk organisasi atletik tingkat nasional disebut dengan PASI. Ingat tuh ya. Kalau internasionalnya IAAF. Nah, terus peraturan perlombaan. Nomor 1 adalah garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm. Nah, siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Nah, itu peraturan perlombaan. Ini sudah baku ya. Peraturannya sudah baku, tidak boleh dirubah lagi. Terus yang nomor 2, aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya. Atau bunyi pistol. Nah, semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya. Kalau misalnya bersedia, begitu aba-abanya kalian sudah lari, itu berarti konyol ya. Bersedia, baru bersedia, sudah lari kalian. Itu diulang lagi. Kalau sudah ada aba-aba ya, baru bisa lari. Atau sudah ada bunyi pistol yang ditembakkan ke udara, itu sudah bisa kalian lari. Nah, peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan. Maksimal 3 kali kesalahan. Kalau lebih dari 3 kali kalian melakukan kesalahan, otomatis kalian tidak bisa diizinkan untuk ikut lari. Ya, sudah dikasih
maksimal kalian melakukan kesalahan pada saat start itu adalah 3 kali kesalahan. Nah, lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Ya, babak pertama itu penyisihan. Misalnya yang menang, lagi ke babak kedua. Itu lagi penyisihan, yang menang tadi. Terus babak semi, ada 4. Biasanya babak semi dan babak final ini bisa dilangsungkan, dicari pemain, dicari juaranya. Nah, terus babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta itu banyak. Ya, pemenang 1 dan 2 tiap head ya berhak maju ke babak berikutnya. Nah, kalau misalnya lintasan itu banyaknya ada 8 lintasan, kalau melebihi dari itu misalnya ada 20 orang itu misalnya. Berarti kan ada babak pertama, babak kedua. Nah, pemenang babak pertama dan babak kedua itu akan baru bisa itu penyisihan baru bisa mengikuti babak semifinal. Nah, terus lanjutkan. Nah, peraturan lari jarak pendek yang selanjutnya, ya kalau ada diskualifikasi, pernah kalian mendengar kata diskualifikasi? Artinya dianggap gugur, ya dianggap tidak sah. Atau untuk pelari, hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak pendek, yang pertama adalah pada saat kalian melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Nah, seperti Pak tadi bilang, ya start lebih dari 3 kali, atau kalian pada saat melakukan start itu tangan kalian tidak bentuk V. Terus melewati garis atau menginjak garis. Itu sudah diperingatkan lagi, sudah 2 kali kalian diperingati. Terus pada saat kalian ada aba-aba, belum ada aba-aba ya, kalian sudah lari. Juga sudah 3 kali. Lebih lagi dari 3 kali, berarti kalian sudah dianggap diskualifikasi. Artinya kalian tidak bisa ikuti lomba lari tersebut. Nah, terus yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Misalnya kalian lintasan A, kalian lari karena terlalu semangatnya kalian lari sampai ke lintasan B kalian larinya. Ya, sampai kalian mencuri lintasan orang lain, pelari lain, itu sudah dianggap tidak sah. Terus yang ketiga, mengganggu pelari lain. Ya, mengganggu pelari lain artinya pada saat kalian sudah lari, misalnya karena kalian ketinggalan jauh, maka kalian mengganggu, bahkan kalian menarik baju pelari dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan. Mau finish, kalian mau barengan finish, kalau kalian mau juara 1, kalian ganggu pelari yang di depan kalian senggol atau kalian tarik bajunya, itu tidak diperbolehkan. Itu akan dianggap tidak sah atau didiskualifikasi. Nah, keluar dari lintasan itu yang nomor 4. Ya, itu yang nomor 4, keluar dari lintasan. Yang nomor 5, terbukti memakai obat perangsang atau obat kuat kalian pada saat kalian lari. Ya, pada saat kalian lari mau doping kalian. Doping pangluung bayi we. Angon obat-obat yang perangsang biar bagus pada saat lari. Itu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana yang pertama ada lintasan. Ya, ada lintasan, perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Ya, Pak sudah bilang ada 8. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Ya, selebar itu nanti kalian dapat lari. Nah, terus yang selanjutnya peralatan. Nah, peralatan itu peralatan yang digunakan pada saat lari. Ya, ada alat yang digunakan dalam perlombaan lari itu ada sepatu, ada start block, ya, ada tiang finish, ada stopwatch, ada bendera start atau pistol. Ya, sepatu untuk pelari, ada start block untuk pelari. Ya, tiang finish itu untuk peralatan. Ada stopwatch. Stopwatch itu biasanya digunakan untuk mengukur
waktu kalian lari. Ya, berapa detik kalian bisa lari jarak pendek ini dalam waktu tempuh 100 meter. Nah, terus selanjutnya ada bendera start atau pistol. Itu digunakan untuk lakukan lari. Nah, itu aja yang bisa Pak sampaikan. Ya, untuk hari ini mudah-mudahan apa yang sudah Pak sampaikan tadi bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Ya, nanti kalau kalian memang tidak begitu paham tentang teknik lari, mudah-mudahan nanti pada saat kita ada tatap muka, pasti akan Pak lebih mantapkan lagi teknik larinya. Ya. Nah, terus pesan dari Pak, kalau kalian ingin melakukan olahraga apapun, ya, olahraga apapun itu, silakan lakukan dulu pemanasan, biar tidak kalian cedera dalam melakukan olahraga. Kalau olahraga lari, kelihatannya memang olahraga lari itu ringan, ya, cuma mulai bikin aluh tuh guys, mantan seperti itu. Lebih baik sebelum kalian lari, lakukan dulu pemanasan statis dan dinamis. Setelah itu terakhir baru kalian lakukan lari. Nah, itu aja dari Pak. Kalau ada pertanyaan, simpan dulu pertanyaan kalian. Ya, nanti kalau sudah ada tatap muka, akan ditanyakan. Berapapun kalian mau bertanya, tanyakan pada saat kita tatap muka. Ya, hari ini Pak cukupkan. Pak akhiri. Ya, terima kasih Pak akhiri dengan Paramo Santi.